Walaupun namanya Apollo 61 Lite, tapi fiturnya ini nggak Lite alias Elite coy. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan membahas keyboard dan setup related lainnya seperti mouse juga akan kita bahas di sini. Dan kali ini kita kedatangan barang dari Pressplay. Kemarin kita sempat bahas juga mouse dari Nova V4 dan juga Pressplay Rover 84 V4 Lightyear. Kali ini kedatangan Apollo 61 Lite, keyboard terbaru dari Pressplay. Siapa sih yang nggak tahu brand Pressplay? Bahkan saya pun yang nggak berkecimpung di dunia keyboard waktu dulu tahu bahwa brand ini eksis. Dan produk-produk mereka menurut saya cukup kompetitif lah di pasar lokal. Dan kali ini kita akan bahas Apollo 61 Lite. Merupakan varian dari lineup Apollo. Yes, lineup yang selalu konsisten dengan setup 60%-nya. Untuk keyboardnya sendiri ada dua pilihan warna, yang black seperti yang bawah dan yang putih seperti yang atas. Yang putih ini lebih terlihat orange gasket leaf-nya ini ya, yang warna orange ini jadi kelihatan lebih pop out aja untuk warna gasketnya ini. Jadi kelihatan lebih keren aja. Untuk switch juga diberikan dua, yaitu yang black yang tactile dan juga putih yang linear. Kalian bisa pilih dua warna dan dua buah switch yang bisa ada dalam paket penjualannya. Dan kita mau thanks berat untuk Pressplay yang telah meminjamkan kedua barang ini untuk dapat kita review pada kesempatan kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung dan kita langsung mulai aja pembahasannya. Oke, berbicara soal spesifikasi umum, ini adalah keyboard 60%. Jujurly saya nggak terlalu prefer keyboard 60%. Mungkin 65% masih saya terima, tapi 60% agak sedikit merepotkan di konteks kerjaan ataupun penggunaan skenario penggunaan saya, karena arrow-nya juga agak nyambung-nyambung, gabung-gabung gitu, jadi membingungkan aja buat saya. Ataupun pada saat mencet simbol itu agak PR juga sih. Tapi memang semuanya itu bisa dibereskan dengan yang namanya VIA. Yes, keyboard ini support VIA, jadi kalian nggak usah terlalu pusing-pusing banget sebenarnya. Cuma ya namanya preferensi, saya lebih condong ke 65 ke atas sih, lebih prefer itu. Ya, kita lanjut aja. Untuk keyboard satu ini juga hanya ada wired only, jadi dia punya koneksi wireless sama sekali, jadi wired only di Apollo 61 Lite ini. Selain itu, keyboard ini juga sudah menggunakan gasket mount dan menggunakan plate berbahan polikarbonat atau PC plate. Oh ya, kelengkapannya ini semua standar ya di dalam paket penjualannya. Cuma ada switch and keycap puller, kabel, keyboard, dan juga manual serta warranty saja. Selain kita bahas build dan desain dari keyboard satu ini. Build dari keyboard satu ini dia menggunakan full ABS plastik ya. Jadi di sini bukan bahannya aluminium, bukan bahannya yang lain-lain, tapi ABS plastik di sini untuk bahannya. Untuk top case dan bottom case-nya ini ada sedikit tekstur ya, tapi bukan tekstur yang kasar ya. Teksturnya cukup halus dan agak-agak smoky gitu untuk warnanya dari keyboardnya. Jadi masih agak terlihat isi di dalam keyboardnya sendiri. Jadi agak translucent dikit gitu. Dan somehow menurut saya untuk keyboard satu ini, bagian case-nya ini agak sedikit kopong ya. Jadi nyaring banget pada saat ditok-tok seperti ini. Ya kita bilang untuk keyboard 500.000 mungkin saya nggak terlalu bisa ekspektasi terlalu banyak untuk build-nya ya. Dan ini ya mirip-mirip seperti Sera yang pernah kita bahas, Sera 87 yang pernah kita bahas juga ya. Not really good build quality. Berbicara soal adjustment, keyboard ini sudah memiliki 2 level adjustment dan juga 4 buah silicone fit. Bicara soal desainnya ini menurut saya unik ya. Dia minimalistic look sendiri dengan ada aksen yang orange yaitu gasket leaf-nya, gasket untuk gasketnya ya intinya ya. Itu keren banget menurut saya di keyboard satu ini ya. Warna putih dan orange ini memberikan kesan yang minimalistic look. Apalagi kalian bisa lihat di sini nggak ada aneh-aneh desainnya. Simple banget desainnya, keren sih menurut saya. Jadi menjaga kesan minimalistik di setup kalian. Namun mungkin ada satu hal pada saat RGB-nya nyala di sini agak mengganggu. Di sini ada LED yang cukup mengganggu menurut saya. Bukan mengganggu sih, sebenarnya bisa dimatikan juga kalau merasa mengganggu. Cuma agak sedikit norak aja di sini. Tapi ya itu mungkin ciri khas dari Apollo 61 Lite ini sih. Berbicara soal switch and keycap, switch satu ini dia menggunakan switch yang diberi nama Ivory Switch dengan actuation force sekitar 37 gram,
37 gram untuk sebuah switch linear cukup oke menurut saya. Dan di sini juga ada pilihan yang tactile, cuma dia lebih berat, saya lupa, mungkin 50 sekian actuation force-nya, 50 sekian actuation force-nya dan lebih tinggi dibandingkan yang linear ini. Cuma di sini kita akan mereview lebih banyak yang linear ya, karena saya lebih banyak menggunakan yang linear timbang yang tactile. Suaranya sendiri menurut saya sedikit clacky, tapi bukan yang high pitch banget, agak low pitch sedikit, tapi ya mengarah ke clacky dikit ya. Mungkin kalau plate-nya mungkin diganti yang aluminium atau VR4 gitu, kan lebih clacky-nya lebih keluar lagi sih mungkin. Dan biar nggak penasaran, kita langsung dengerin sama-sama aja dan bagaimana menurut kalian suaranya. Untuk feel ketiknya ini smooth ya di yang linear ini, dan juga ada sedikit flexnya, jadi nggak terkesan terlalu kaku banget saat ngetik ya. Berbicara soal keycap sendiri, dia sudah menggunakan keycap PBT double shot ya, cherry profile yang seperti ini. Kalian bisa lihat aja. Jadi menurut kalian bagaimana? Keren nggak? Untuk keycapnya. Untuk keycapnya sendiri ada teksturnya dikit ya, jadi agak terkesan ada teksturnya sedikit dan cukup halus sih overall. Dengan legend yang cukup besar dan standar sih menurut saya. Legendnya ini pas, jadi buat mata-mata yang minus ya. Jadi tidak terlalu kesulitan untuk melihat legendnya. Namun sangat disayangkan keycapnya ini tidak tembus LED. Jadi buat kalian yang mencari setup minimalis oke banget. Tapi buat kalian yang mencari setup yang lebih bling-bling, mungkin agak sedikit kurang oke ya. Karena memang tidak tembus di keycapnya. Berbicara soal feature di keyboard satu ini menurut saya cukup esensial lah. Jadi memiliki hot swap, PCB, dan juga sound facing, mendukung 3 dan 5 pin ya. Jadi kalian menggunakan switch apapun pasti kompatibel di keyboard satu ini. Tapi sangat disayangkan dia hanya ada wired only, jadi tidak ada Bluetooth ataupun dongle sama sekali di keyboard satu ini. Lalu mungkin fitur-fitur gimmick lain, dia juga sudah ada RGB ya, dan sebuah lampu di bagian kanan di sini kalau pada saat nyala ya. Jadi ada lampu yang bisa kalian gonta-ganti juga, bisa kalian matikan juga, RGB-nya juga bisa kalian matikan. Dan di sini di bagian atas sendiri ada gasket leaf gitu ya, gasket apalah itulah yang warnanya orange, jadi memberikan kesan yang lebih manis aja untuk keyboard satu ini. Mungkin itu juga ada fungsinya, tapi juga di sisi lain mempercantik keyboard satu ini. Mungkin yang hitam kurang pop out ya untuk gasket yang warna orange-nya. Yang putih ini lebih pop out sih. Jadi kalau saya mesti milih putih atau hitam, mungkin saya ambil putih. Kalau kalian mau mencari aksen yang lebih manis. Tapi kalau kalian mencari stealthy look, mungkin hitam lebih oke sih. Selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Cons dari keyboard satu ini yaitu dia masih single connection. Ya, itu deal breaker bagi saya ya. Single connection biasanya saya perlu triple connection. At least lah, atau dua connection paling jelek lah. Single connection saya agak kurang prefer. Tapi ya, untuk harganya masih acceptable lah. Cons kedua yaitu dia masih menggunakan ABS plastik case. Ya mungkin otak saya aja yang tidak bisa menerima bahwa ya ini ABS plastik sih. Sebenarnya oke. Ya, banyak keyboard-keyboard yang lebih mahal juga menggunakan ABS plastik. Tapi ya saya lebih prefer aluminium sih. Ya itu hanya mungkin preferensi saya pribadi. Jadi kalian harus paham juga di sini. Ya mana ada bang, 500.000 pakai aluminium. Ya benar juga sih. Cuma ya itu kan mungkin sedikit preferensi aja. Yang saya suka aluminium. Untuk pro-nya, keyboard satu ini sudah lengkap banget di angka 500 ribuan dan semua ada, sudah support VIA juga, itu keren banget. Hot swap, PCB, sound facing, bisa kalian ganti-ganti semuanya, macam-macamnya bisa kalian utak-utik, mantap banget sih. Untuk pro-nya yang terakhir yaitu switch dan keycapnya oke banget. PBT double shot, switch-nya juga oke banget. Kalian mau pilih yang tactile ataupun yang linear, semuanya oke. Tidak ada komplain sama sekali. Oke, kita akan bandingkan bagaimana perbedaan dari yang linear ke yang tactile yang warna hitam ini. Yang di sini menggunakan salmon switch namanya, dan di sini menggunakan ivory switch. Oke, di sini yang hitam menggunakan switch tactile yang namanya salmon switch, dan di sini menggunakan switch linear yang diberi nama ivory switch. Sama-sama 60% dan bisa kalian modding macam-macam, jadi asik banget untuk keyboard satu ini. Jadi buat kalian yang mencari keyboard 60%, mungkin bisa kalian pertimbangkan ini juga kalau budgetnya di bawah 500 ribuan.
Oke, jujur saya lebih prefer yang linear ya, timbang yang tactile. Tactile ini terasa lebih berat ya, jadi agak PR aja untuk saya mengetik macam-macam. Tapi positifnya suaranya ini lebih loud jika dibandingkan dengan yang linear menurut saya. Ini jujur pengalaman pertama saya nyobain switch tactile sih. Cukup oke benarnya, cuma butuh penyesuaian aja untuk ganti dari switch linear ke switch tactile yang agak sedikit ada, ya lawannya dikit lah, ada feedbacknya dikit. Good budget switch overall untuk kedua keyboard ini, dan kita akan coba typing test ya, walaupun ini mungkin nggak oke juga untuk situasinya, tapi kita akan lihat aja. Yes, lebih loud di yang tactile ya, kalian bisa lihat ya. Lebih lepas suaranya juga yang di tactile ini. Jadi saya lebih prefer suara di tactile, cuma lebih prefer feel ketiknya di yang linear ini. Kesimpulan, untuk angka 499 tidak ada komplain untuk keyboard satu ini, pretty nice keyboard menurut saya. Walaupun terlepas dari preferensi-preferensi yang tadi saya sampaikan mungkin terlalu rewel untuk harganya, tapi mengingat harganya di bawah 500 ribuan, semua itu sirna karena memang di sini sudah lengkap banget. Ya, pre-build yang langsung pakai aja nggak usah pusing-pusing lagi sih. Dan bisa saya simpulkan ini adalah keyboard 60% termurah yang fiturnya mantep sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Apollo 61 Lite ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, nyalakan juga notifikasinya, serta follow Instagram kita @keepintouch. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar kedua keyboard ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.